الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأول أبي جديد أبو سامي ثم إلى روح كتب المقام الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح السيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفالمباني ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang keempat untuk memberikan nasihat atau menyuruh berbuat baik atau menegah kejahatan. Nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh atau kelakuan menegahkan itu dengan baginya itu ada 4 derajat. Derajat yang pertama at-ta'rif, yakni memberitahu akan seseorang yang berbuat akan sesuatu pekerjaan yang mungkar dengan babalnya. Karena orang berbuat mungkar karena bodohnya. Babal itu artinya bodohnya lah. Banyak kada tahu bahwa gawean itu kada boleh. Nah, kayak apa caranya? Nah, jadi ada derajat-derajat. Orang yang memberikan informasi, menyuruh dan menegahnya harus memahami. Nah, maka yaitu lazim atas seorang yang menegur dan mengajar akan sembahyangnya, seperti meninggalkan ia akan tumakninah di dalam ruku atau di dalam sujud dan barang sebagainya, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut ketika mengajar akan dia. Nah, jadi nang namanya maksiat itu termasuk dalam sembahyang lah. Nah, karena babalnya sembahyang ini karena kada pahamnya, hanya melihat dan tuturutan, sehingga ada yang dilakukannya itu sebuah kejahatan, kemaksiatan kepada Allah. Seperti apa tadi? Seperti meninggalkan ia akan tumakninah, kalajuan sembahyang. Bacaannya tuh tapi beres, kalajuan. Nah itu maksiat, bahkan ini lebih maksiat lagi daripada di luar sembahyang. Sedang menghadap Allah tapi maksiat. Kada mengikuti aturan yang sudah diatur oleh para ulama tentang rukun dan syarat di dalam sembahyang. Jadi itu bagusnya berimaman itulah. Di antaranya kita nang sembahyang sorangan kadang-kadang kalajuan. Nah, yang ada. Kenapa jadi kalajuan itu? Karena ada dorongan di kepala kita hendak cepat. Itu pasti sudah. Dan kita itu merasakan berataan lah. Nang dia kayak berumur kita nang 15 tahun dulu sembahyang kayak apa? Ya kaba udunya culup tangan batis cipu-cipu ya kata. Nah, ini wajar karena babalnya, karena ketidakpengetahuannya lagi belum ada di situ. Tapi hari ini kita sudah umur 50-60 jangan kayak itu lagi. Nah, itu yang dimaksud utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati. Nah, itu 3 faktor yang dituntut. Syariat, hakikat, ya. Nya nang ngalih ini hakikat ini tentang ngalih semun syariat itu kita senang perdoainnya selesai sudah. Nah, selesai. Jadi kalau kita bawa berjamaah insyaallah tumakninahnya terjamin. Karena si imam harus sadar menjadi imam. Artinya babawaan kada saurangan sembahyang. Nah,
Awan imam ini kan tadahulu gerakannya. Nah, ruku tadahulu. Setelah Allahu Akbar ja imam hanyar, makmum 4 jo Allahu Akbar. Berarti imam tuh tadahulu membaca nang sunatnya nang subhanallahil azim tuh tadahulu. Munnya laju si imam nih, lalu makmum di belakang taksir bacaannya. Arti taksir apa? Kada tapi bujur subhanallahil azimnya hendak lakas. Imam sudah bangkit dari rukunya, itu sebabnya dipengaruhi oleh imam bangkit, si makmum belum tuntung lagi 3 kali. Karena dipengaruhi lalu laju membacanya, artinya lalu taksir bacaan. Ya makanya imam ini ada khusus pelajarannya, adab sembahyang berjamaah itu ada kitabnya. Nah, jadi adab itu di luar rukun dan syarat. Mun surangan terserah lah. Tapi menyakada tumak nina tetap salah juga nang ini tadi nah. Seperti tidak bertumak nina, itu maksiat kepada Allah. Lebih jahat maksiatnya di luar sembah. Tuhan Allah Ta'ala aja maksiat luar biasa lah. Nah itu akibat kita karena didorong oleh perasaan hendak lakas. Makanya jar Allah Ta'ala pilih hendak sembahyang tuh 10 menit berzikir dulu. Fa iza qadaitum fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa iza ma'nantum fa aqimus shalah. Itu Al-Qur'an yang bicara. Makanya jam itu penting, kalau dalam waktu 10 menit zikir dulu. Fazkurullah, ini amar perintahnya. Supaya kita sembahyang itu dengan Allah, bukan dengan macam-macam pekerjaan di dalam waktu sembahyang. Itu surah An-Nisa 103. Silahkan baca surah An-Nisa 103 lah. Itu ayat perang. Ada kaitannya dengan salat khauf. Coba bayangkan, waktu perang itu senjatanya ada, musuh ada di mana-mana, ya tuh sembahyang juga jamaah tetap. Walaupun sembahyangnya satu saf sembahyang di belakang satu saf jaga. Hari ini kan ada musuh, ya tuh takutan berjamaah, meranggangkan saf tetap. Di mana itu? Nah, zaman bahari Rasulullah tetap sembahyang, namanya salatul khauf. Nah itu kita tuh kalahnya sekarang, diatur orang sekarang kita. Makanya sab itu dirapatakan lah. Imam tuh sunat bepaling tuh nya Rasulullah, kalau jadi imam pasti bepaling karena mengontrol sab. Tanggung jawab imam itu. Aku jar Rasulullah kalau jarang aku melihat setan. Nah, yukhallilu bainas sab. Nah, calok mulang setan nang renggang nih. Oleh karena itu maka kita di makmum ini kada khusyuk sembahyang lah. Karena ada setan yang mengganggu. Nah, itu kalau makanya paling tidak rapatkan saf, luruskan saf, ujar imam. Ini melepaskan tanggung jawab. Istau sufufakum li salati rahimakumullah. Itu hadisnya. Nah, jangan imam itu tok masuk saf belum lagi rata. Kan boleh. Itu khilafus sunnah, namanya makruh dalam ibadah hukum fikih seperti itulah. Bila kita nih merasakan sembahyang kada cocok on contoh Rasulullah tuh makruh. Bacaannya pas saja sudah ya. Tapi caranya sudah kada bujur, kada sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu fikihnya. Jadi kalau sab di muka jangan batu tunjulan. Makruh bila kita menunjul orang ke muka. Maka jar Allah pastabikul khairat, kata Allah. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Bila kebaikan itu jangan menunjul orang. Seorang yang di muka mesti. Itu aturan. Derajat yang kedua, al-wajhu, yakni menjagakan, al-wa'zu, yakni menjagakan dan mengingatkan dengan menakutkan dan dengan menyukakan dan memberi nasihat akan orang yang mengerjakan maksiat, padahal ia mengetahui akan kejahatannya, seperti orang yang mengakali akan meminum arak atau berbuat zalim atas mengakali mengupat akan manusia, padahal ia mengetahui sekalian yang demikian itu haram. Ini lain pulang caranya kita menasihati orang ini tahu aja
nang berbuat jahat tuh kada boleh tahunya, cuma kada kau meninggalkan lagi. Kebiasaan dah menyambati orang. Lah, orangnya sembahyang aja, tapi pilihan itu napa kadi orang nang dikuriki. Padahal seorang mesti penyakit juga. Nah ini ada caranya, pulang cara memberikan nasihat, memberikan teguran. Maka sugiannya bahwa dijagakan dan ditakutkan dengan siksa yang datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada dalil dan dihikayatkan kepadanya kelakuan orang-orang saleh yang dahulu-dahulu, dan dikhabarkan kepadanya adat orang yang saleh yang dahulu-dahulu, dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan. Nah, jadi banyaknya kisah tentang orang-orang saleh, bagaimana sifat dan akhlak orang saleh dahulu lah, sehingga mereka itu mencapai kesalehannya. Di antaranya meninggalkan maksiat anggota. Muntung kita ini yang paling berat bener lah. Sedikit saja kita nih, setengah kata saja mengucap yang baik ada nilainya, setengah kata aja mengucap yang jahat ada nilainya. Karena kata-kata yang keduanya itu kada hilang. Kalau panghilang bakal keluar dari mulut kita tuh ada, pencatatnya ada. Nah, ma yalpiju min qaulin ila ladaihi raqibun atidun. Tuh dalilnya sebuting, tidak ada satu perkataan yang lulus di sisinya, karena ada rakib dan atid. Rakib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka selalu tahu, bergerak apapun keinginannya sudah tahu. Ya'lamuna ma ta'malun. Itu para malaikat tahunya. Nah, jadi caranya memberikan teguran ya seperti itu kepada orang-orang yang melakukan maksiat yang mereka sudah tahu hukumnya kada boleh. Kalimat itu akan kita baca sendiri kena. Palingnya baik kita baca juga. Iqra kitabak kafa binafsikal yaum ma'alaika hasiba, kata Allah. Baca aja Allah seorang gawe nikam di dunia tuh. Kayak apa kita lagi anak menghindar membaca, nya baik-baik, nya jahat. Dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan. Jangan terlalu diberat-berati. Gawi aja dulu sembahyang 5 waktu dulu, istiqomah. Insya Allah pilihnya sembahyangnya tuh bujur, insya Allah pasti, karena Allah bicara, ya kan? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kalau dalilnya. Kalau nya sembahyang bujur, insya Allah. Bahasa kita insya Allah, tapi Al-Quran itu kan pasti. Nyanang ada bujur nih, sembahyang jadi masalah. Ada nang ada bujur di antara rukunnya nang 3 rakaat tadi. Ada tuh nang ada bujur. Lalu sembahyangnya tuh kada mampu untuk mencegah nafsunya untuk tidak bergerak, sehingga tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang dilarang. Nah itu jar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau surah Nisa saja tuh, waqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitana kana dha'ifa, kata Allah. Bunuh, makanya kalimatnya dibuat kalimat bunuh, kada tanggung-tanggung Allah menyuruh bunuh. Nang ada gerakan-gerakan dalam nafsu ikam tuh nang pinah hendak kada bagus. Aulia setan tuh teman-teman setan, artinya dalam bahasa kita, di mana hendak teman setan dalam gerakan nafsu kita hendak melakukan sesuatu yang kada bagus. Kayak apa membunuhnya? Banyaki berzikir. Lah,
Pila banyak berzikir, inna kaidasyaitana kana daifa. Insyaallah Al-Qur'an pasti tipuan-tipuan akan melemah, akan tidak berdaya. Tapi sifatnya itu kada keluar pada anu kita, pada darah kita, tetap ada sana. Nah, tapi inya kada kawa leluasa untuk mengeluarkan keinginan nafsunya karena dipukul dengan zikir. Karena itu Allah Ta'ala juga maulahnya. Jadi untuk melucut itu Allah Ta'ala juga ialah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu, itu dalilnya. Kada kawa kada dengan zikir, dengan sedekah kada kawa. Inya zikir terus menerus. Bilanya zikir terus menerus itu kada ada di hati. Paling tidak mengurangi. Dan sekalian yang demikian itu dengan kasih sayang kepadanya dan dengan perkataan yang lemah lembut, dan jangan dengan perkataan yang keras, dan jangan dengan perkataan yang memarahkan akan dia. Jadi menghadapi orang kayak ini jangan terlalu keras, dengan lemah lembut. Tapi kena ada tuh tingkatan-tingkatan yang harus keras, bahkan sampai dipukul. Karena ini orang ini tahu sudah, orang ini tahu maksiat dia masih. Kalau yang ini tadi, yang kedua ini masih lembut kita memberikan informasinya. Derajat yang ketiga, apabila tiada memberi manfaat akan dia dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan pengajaran itu, maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras. Nah, ini mulai yang ketiga nih lah, menghadapi orang nih. Apabila wani juga lah manggaran tampilingnya, kalau saja kada jadi wajib dengannya. Ini mungkin wan anak nih lah, anak istri kita. Dan dengan perkataan yang kasar. Nah, nang kasar ini kita belum lagi memahami kasar nang kayak apa. Hah? Kada nang bungul tambuk kasarnya tuh lain, kada kayak itulah maksudnya tuh. Itu kada mendidik sifatnya. Dan jika patut dimaki akan dia, maka harus dimaki akan dia. Tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji. Nah, kada boleh juga, karena ini dalam rangka dakwah. Seperti kata berzina dan melakukan mukaddimahnya, atau kada boleh nang itulah. Jika kada boleh itu cara menegurnya. Atau melakukan mukaddimah zina, berparak-parak. Mukaddimah itu kan berparak-parak dulu, ya Allah. Berparak-parak ini mencapai-capai, itu mukaddimah ngarannya. Dan jangan dimaki dengan perkataan yang dusta, tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji, seperti dimaki akan dia dengan dikata akan dia, ya fasik. Bahasa Arab tuh fasik. Arti fasik kenapa orang katuju maksiat, katuju kada sembahyang, katuju minuman keras, katuju berjudi, itu fasik namanya lah. Atau dikata akan dia, ya ahmak, yakni orang, hai orang yang kurang akal. Mun dipadahkan kurang akal sariknya ya ahmak aja bahasa Arab. Dia pintar benarnya maksiat lah. Jadi bahasanya tuh bahasa nang jangan. Coba kafir nih sarik orang, coba kan padahal kada beiman. Kan tapi sariknya mun padahal kafir. Padahal kada beiman tuh maksudnya kafir. Atau dikata akan dia, ya jahil, tiadakah engkau takut akan Allah Ta'ala. Jahil tuh macam-macam lah. Kayak Abu Jahal tuh jahil juga kalau. Nah, Abu Jahal tuh jahilnya kada kenal Allah, kada kenal Rasulullah. Inya memandang Rasulullah tuh manusia biasa. Nah, kada kayak Abu Bakar memandang Rasulullah.
memandang manusia biasanya, sehingga inya kada percaya. Inya menganggap manusia biasa Abu Jahal karena pintar inya urusan dunia. Padahal nabi kita tuh semuaan pintar, cuma sing kada hakun dunia. Atau dengan katanya, ya gabi, hai orang yang dungu, sama aja tuh lah. Dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang dibilangkan memaki akan dia. Dan sekalian itu sekira-kira hajat jua, dan jangan berlebih kada boleh. Cuman hati-hati kita ketika mengucapkan itulah, jangan merasa seorang yang paling bersih atau merasa seorang yang paling pintar. Tuh hati-hati tuh. Mun kita merasa paling pintar, kita merasa paling ibadah, kita nang paling berbahaya. Nang merasanya tuh, nah ketika menasihati orang tuh, atau bebacaan kayaknya nah merasa seorang paling alim, itu paling banget dosanya pada orang yang mendengar. Karena bila timbul merasa paling pintar, itu sifat iblis. Lah, itu sifat iblis. Derajat yang keempat, apabila tiada memberi manfaat yang demikian itu, maka ditegahkan akan dia dengan tangan, seperti dipecahkan alat permainan yang haram itu, dan ditumpahkan araknya, dan ditanggalkan pakaian sutra daripada kepalanya atau daripada tubuhnya, dan ditegahkan akan dia daripada duduk atas hamparan sutra, dan ditolakkan akan dia daripadanya, atau dikeluarkan akan dia daripada rumah yang dirampasnya dengan ditarik tangannya atau kakinya dan barang sebagainya, sekira-kira hajat jua, dan jangan berlebih, dan jikalau dapat ditumpahkan araknya, maka jangan dipecahkan bejananya itu. Dan jikalau tiada memberi manfaat yang demikian itu, melainkan dengan dipukul dengan tangan atau ditendang dengan kaki, maka harus perbuat akan dia dengan demikian itu. Ini bubuhan pejabat nih lah, kita ada kawan ini, atau anak kita, boleh dengan niat mudahan Allah cepat menyadarkan inya. Ya, kita ini kan ada saya jauh dakwahnya diri kita dan anak istri kita. Diri kita nah pernah kita dakwahi, anggota kita nang dijaga. Lah, ini anggota kita nih banget pada orang lain kadang-kadang. Nang paling berat merasa. Itu nang paling berat. Merasa alim, merasa pintar, merasa cerdas, sugih. Itu nang paling bahaya. Syahdan, adab orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu 3 perkara. Pertama, keadaannya alim, yakni mengetahui akan hukum sesuatu yang disuruhnya dan ditegahkannya itu dengan hukum syarak. Karena orang yang jahil hukum sesuatu itu tiada sah menyuruh dan menegahkan. Maksudnya sini setiap yang kita mau menegur orang, kita harus mengetahui ilmu itu dulu. Bukan berarti harus mengetahui ilmu yang lain. Lah, ini supaya dipaham. Keadaan yang masuk alim ini, setiap yang kita lakukan ingin merubah orang, yang kita rubah itu kita harus tahu. Ketika kita menegur orang, kita harus mampu membetulkan orang. Jangan menegur aja. Nah, itu kada boleh. Desa. Jadi kada disyaratkan yang alim semuanya untuk, cuma setiap apa yang kita mau tegur, kita tegah, kita harus mengetahui hukumnya itu dulu. Dan cara membetulkannya harus tahu. Kedua, keadaannya itu wara. Nang tukang padahi nih, wara. Apa arti wara? Menjaga mulai makanan, pakaian, fasilitas itu jangan ada yang subhat apalagi yang haram. Itu arti wara. Nah, ini masih wara tahapan-tahapan fikih lah. Masih wara tahapan-tahapan fikih, menjaga yang subhat jangan sampai tamakan,
mun memadahi orang seorang mahantam juga kada bakalan, mahantup juga nang subahat kada bakalan sudah, saurang sudah kotor. Nah, itu. Supaya suruhnya dan tegahnya itu lebih berkesan, dan hendaklah sekira-kira hajat yang memberi manfaat jua, dan jangan berlebih-lebih daripada had yang diberi izin oleh syara. Nah, artinya had ini batasan-batasan hukum syara harus dipahami ketika kita menegah orang atau menyuruh orang atau melarang orang, agar supaya kita menyuruh bagaimana yang benar dan menegah bagaimana yang benar, sehingga kita bisa membetulkan sesuatu yang kita tegah, dan kita bisa menyuruh sesuatu yang bermanfaat. Sebentar lagi kita bertahlil dulu lagi nalah. Dikit supaya pas-pas waktu Isya bertahlil, tuntung Isya sembahyangan, nasi ada, nikmat semuanyaan sudah, apa lagi? Kita syukuri. Ketiga, keadaannya itu husnul khuluq. Si pendidik nang tukang menyuruh dan menegah nih. Husnul khuluq, yakni baik perangainya dengan lembut dan jangan dengan keras, dan jangan marah, karena dengan baik perangainya itu dapat memberi manfaat dan segera diterima oleh orang yang dinasihati atau orang yang disuruh berbuat baik. Itu syarat. Dan dalil yang menunjukkan adab yang ketiga ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa rafiqun bima ya'muru bih, rafiqun bima yanha anhu, halimun bima ya'muru bih, halimun bima yanha anhu, faqihun bima ya'muru bih, faqihun bima yanha anhu. Ini hadisnya lah nang orang hendak berpadah nih, nang harus dikaji dahulu. Artinya tiada menyuruh seseorang dengan berbuat kebajikan dan tiada menegahkan ia daripada kejahatan, melainkan dengan lemah lembut dan kasih sayang pada barang yang disuruhnya dengan dia itu, dan lemah lembut dan kasih sayang pada barang yang ditegahnya itu, dan halim yakni lambat marah ia akan barang yang disuruhnya, dan halim ia akan barang yang ditegahkan daripadanya itu, dan faqih yakni alim sekira-kira mengetahui ia akan hukum barang yang disuruhnya itu, dan faqih yakni mengetahui ia akan hukum barang yang ditegahkan daripadanya itu. Dua macam toja nya harus mengetahui, nang lainnya kada apa-apa belum tahu, karena tugasnya memang di sini. Kada boleh nang dua macam nih, hukum nang disuruhnya mengetahui secara fikih, nang dilarangnya mengetahui secara fikih, supaya bisa membetulkan orang nang salah secara fikih. Cuman biasanya bila kita bertahan di fikih, itu biasanya kalau kita tuh bernasihat orang tapi makai ada timbul syarik. Nah, karena hati belum beres lagi, akuannya tuh masih banyak. Kalau orang sudah memahami tauhid, apalagi tasawuf, inya menyampaikan aja, hasil tuh Allah bukan inya. Itu jadinya tenang aja, sembati orang kayaknya apa kada apa-apa. Itulah Rasulullah. Nah, wa alaikal balagh, banyak kalau melakukan gitu. Wa alaikal balagh. Ya Muhammad, kau coba menyampaikan, hasil tuh aku ya Allah Taala. Tapi orang pikir kadang itu, kadang-kadang berdakwah paling kada masih bisa kada barawaannya. Sarik dua orang ini mau kada ada kaya tubatnya. Nah, bila buat maksiat tuh mudah kaya kada ada tubatnya. Nah, itu bedanya lah. Nah, sadangnya kalau kita bertahlil lah. Tinggal berapa menit lagi nih? 10 kali lagi. Berapa? Sedikit kali lagi. 13 sekali lagi nah. Supaya pas-pasan waktu kita jangan
Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa haja yadullu ala annahu la yustaratu an yakuna faqihan mutlakan bal bima ya'muru bihi wa yanha anhu wa kajal hilm. Wa kajal hilm. Artinya, dan hadis itu jar Imam Ghazali menunjukkan atas bahwasanya tiada disyaratkan pada orang yang menyuruh dan menegah itu mengetahui sekalian ilmu fikih. Jadi tugas kita nih berataan terutama kita dan anak istri kita. Itu maksudnya nanti kehendak inilah apa? Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku, asal disampaikan dari aku, bukan dari orang lain, walau satu ayat. Itu hubungan hadisnya. Jadi kita jangan berdiam. Kita ini semuanya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah. Kita semuanya pemimpin, apalagi sudah beranak bini, pemimpin berataan. Kita mengawasi diri kita dan anak istri kita. Sudah nang mampu hanya melebar. Itu kewajiban kita. Tidak ada yang kosong. Tetapi disyaratkan akan dia mengetahui ilmu fikih pada barang yang disuruhnya akan dia itu, dan pada barang yang ditegahkan daripadanya itu. Dan demikian lagi halim, maka tiada disyaratkan melainkan pada barang yang disuruhnya dan ditegahnya itu juga. Pasal ini habis ini. Pasal yang ketiga, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang perintah menyuruh dan melarang ini kita pahami, terutama diri kita dan anak istri kita dulu di rumah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin. Bertahlil dulu kita sedikitlah. Abdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Subhanallah bihamdihi. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim.
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allahumma salli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Tirmidzi ibn Haji Darajat Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya maulana li'alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin minal halim marzuqin wa la hal ma'sumin wa fil jinani muna'imin wa anil nirani muba'idin wa ila wajhika wajhi nabika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi nazirin mutamatti'in rudan Allah malaika maradan jamila rudan Allah malaika maradan jamila rudan malaika maradan jamila wa la taj'alil syaitani alaina fi sairil halati wa la indal mamad wa la qablahu ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي أكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين مقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المسلمين والسادة المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناه بسبب مد القرآن العظيم من أجلهم وجدهم ممن أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجهم وقاربهم من أمة المسلمين كافة عامة من لهم سير ولا سير لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكن وإياهم ببسه جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتجارنا واختم بالصالحات عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا بغفلة ولا تأخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبي والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولاية المشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعاناة والشبكة والبقيع وأموات المسلمين والmuslimat wal muslimin khususan ila ruhi Haji Tirmidzi ibn Haji Darajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ja'al ya Allah qabrahu rawdatan min radil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min radil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min radil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan faratin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wal bahjata was surur ila ruhi fi qabrih. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wal bahjata was surur ila ruhi fi qabrih. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wal bahjata was surur ila ruhi fi qabrih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maula rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il muslimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.